Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita dibuka dengan seorang hacker handal yang bernama Budi. Yang mana Budi sekarang lagi dapat sebuah job di Pangkalan Angkatan Udara Militer buat nanganin kasus penyerangan dari seorang hacker. Heleboel blad. Zijn we overal de controle kwijt? Vertel maar even. Kijken. Deze. Hier wordt het gedaan. Ik leg eruit. Er is een brief. Dan ya, cuman butuh beberapa menit aja, Budi ini berhasil ngelacak lokasi si hacker. Habis itu, mereka pun langsung OTW ke lokasi buat ngegerebek. Dan jeng. Ternyata hacker ini seorang wanita berusia 16 tahun yang bernama Mel. Yang mana ternyata tujuan si Mel ngeretas pangkalan udara, melainkan karena kebisingan sama pesawat jet. Dan itu semua dia lakuin demi kenyamanan anjing laut. Gokil. Abis kejadian tadi, scene pun berpindah ke 10 tahun kemudian. Kita diperkenalkan si Mel yang udah gede. Yang mana di sini si Mel sekarang bekerja di salah satu perusahaan yang bernama Rotramex. Perusahaan yang lagi ngembangin sebuah bis otomatis. Dengan setiap orang yang masuk ke dalam bis, pasti di-scan wajahnya. Canggih lah pokoknya. Habis bertemu dengan CEO-nya, si Mel ini langsung dibawa ke ruangan server buat ngecek keamanannya. Dan sekarang, dengan VC sama temannya, Mei pun langsung mulai ngecek keamanannya. Dat is leuk, toch? En... Kijk eens mee. Ja. Dan di tengah ngecek itu, Mel yang orangnya sangat teliti, dia pun nemuin sebuah kejanggalan di sana. Yang mana di kode itu ada peretas yang masuk gitu aja, yang ngebuat kebocoran data. Mel yang gak ada waktu buat ngeperbaikin itu sekarang. Dia pun ngirim sebuah trojan ke peretas itu buat penanganan pertama dia. Dan ya, di kantor para peretas sekarang jadi pada kacau dengan kiriman hadiah fucak tasnya si Mei. Kemudian malamnya, si Mel ini sekarang lagi kencan buta sama pria yang bernama Thomas di sebuah restoran Chinese. Dankjewel man. Dankjewel. Eet smakelijk. Yo, hoi. Niet normaal, hè? Dit is serieus onderzoek. Serieus? Di sini, Mel yang ilfil ngelihat si Thomas nyelupin risol. Dia pun langsung cabut dengan alasan kalau ada kerjaan ngedadak sekarang. Habis itu di rumah, Mel ini ternyata punya rutinitas lain dengan kelompoknya, yaitu meretas sebuah perusahaan yang sampah lah pokoknya, ngerugiin warga. Dan nanti hasil cuannya mereka bakal salurin ke badan amal. This home network? Almost, yeah. You got this Hacked all his computers, emptied his credit. Abis itu, Mel yang ketiduran, dia ini ngedenger kalau ada orang yang lagi nyusup ke dalam rumahnya. Karena itulah, Mel ini langsung siap-siap ambil laptop dan cabut dari sana. Dan sekarang, aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Yang ternyata orang ngejar si Mel ini dari pihak peretas yang tadi Mel kirimin Trojan. Dan keesokan harinya, Mel ini sekarang lagi ada di kantor polisi buat ngelapor kejadian semalam. Dan di sini, dia ini ditangani sama polisi yang bernama Idris. Naar je appartement gaan. Ik ga eerst even vragen of ze iets... Kemudian, pas si Idris ini pergi dulu karena dapat panggilan, Mel ini ngeliat kalau di lobi ada orang yang ngejarnya pas semalam. Yang karena itulah, Mel ini langsung bergegas cabut dari sana. Tapi pas sudah sampai, ternyata pihak polisi sekarang udah bergerak nge-sweeping. Mel yang panik lihat itu. Tiba-tiba dia ini dapat WA dari si Thomas yang minta bayaran makanan pas semalam. Yang karena itulah si Mel ini punya sebuah ide. Hey, Kom jij betalen? sorry van gisteren. Dan ya, Mel ini datang ke rumah si Thomas buat ngumpet sementara. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba orang yang semalam ini datang. Dan langsung Echt heel goed. di sini, karena sadar kalau HP-nya ini udah diretas, Mel pun langsung hancurin tuh HP-nya dan lanjut kabur lagi. Sampailah mereka ini di sebuah kafe. Di sini, Mel pun ceritain semua kejadian semalam dan juga di kantor polisi. Dan pas si Mel ini mau cabut, dia ini ngeliat ada berita TV tentang penembakan. Yang mana pelaku dari penembakan itu pakai mukanya si Mel. Thomas yang ngeliat itu, dia pun langsung bergegas bawa si Mel ke sebuah tempat. Je moet hier weg. Sedangkan di kantor polisi, si Idris ini lagi ngecek CCTV. Dan di tempat si Mel, dia ini sekarang udah sampai di sebuah tempat rahasianya si Thomas. Dan di sini, Mel pun langsung telepon lagi temennya. Oh, oké. Ik moet dit uit. Temennya yang udah tahu tentang berita tadi. Dia pun langsung ngasih tahu kalau dia baru aja kontekan sama si Budi dan nyuruh si Mel ini coba buat samperin. Dan sekarang, kabar Mel yang seorang pembunuh darah dingin pun jadi hot news di kota. Sedangkan di kantor Rotramax, si Idris ini datang ke sana buat nanyain tentang si Mel. Dan di sini, Lindy pun bilang kalau dia nggak tahu apa-apa dan ini gak ada kaitannya sama perusahaan. Kemudian kita balik lagi ke tempat si Mel. Di sini Thomas yang bawa HP, dia pun ditelepon sama orang yang gak dikenal dan ngasih teleponnya itu ke si Mel. Yang mana ternyata itu dari orang yang ngejar si Mel yang bernama Rogers. Di sini Rogers pun kasih si Mel penawaran, yaitu Mel harus ngasih enkripsi trojannya dan nanti dia bakal bebas serta video yang beredar mereka bakal urus lagi buat ngembaliin nama baik si Mel. Mel yang ngedenger itu, dia pun langsung hancurin HP-nya si Thomas dan langsung bergegas cabut dari sini. Kemudian di tengah jalan, ada perdebatan kecil antara mereka, yang mana si Mel ini gak mau nyerahin enkripsinya, karena itu satu-satunya jaminan mereka ini bisa hidup. Dan sekarang dia pun berencana buat pergi ke tempat si Budi. Yang ternyata, Mel ini ngelaporin si Budi ke polisi yang ngebuat si Budi sekarang harus ngumpet karena buronan Interpol. Sedangkan di kantor polisi, mereka akhirnya nemu keberadaan si Mel. Tapi, itu 15 menit yang lalu. Iemand heeft dus de tijd genomen om een junk een pak aan... Op weg naar de snelweg zijn we ze kwijtgeraakt. Maar Kemudian di tempat si Mel, mereka ini sekarang ada di sebuah pelosok tengah hutan entah di mana. Dan di sini kita dikasih tahu masa lalu si Mel sama si Budi, yang mana mereka ini dulunya sering ngeburu hacker jahat. Dan buat cuannya, mereka balikin ke para korban. Tapi sayangnya di ending ternyata uang itu dia ambil dibawa kabur sama si Budi. Yang karena itulah mereka pun lamporin si Budi ke Interpol. Dan gak lama dari itu, ada mobil yang datang.
wij gezocht worden door Interpol. Schrijft de... Dan ya, ternyata itu si Budi, sang panutan si Mel dulu. Kemudian mereka pun langsung berangkat ke markas persembunyian si Budi. Weer naar kijken. Di sini, Mel pun langsung ngasih akses ke server Rotramax dan ngejelasin apa yang dilakuin pas itu. Budi yang ngedenger itu, dia pun langsung ambil alih komputernya dan langsung coba buat nyari inti dari permasalahannya. Die codes. Code. Kemudian singkat cerita, si Budi ini akhirnya udah nemu titik terangnya. Yang mana ternyata ada perusahaan yang bernama Xiaomi. Dan mereka udah berbisnis sama Rotramax selama 4 tahun. Dan faktanya, pada Pertas dan Xiaomi ini ternyata perusahaan yang sama. Dan Trojan si Mel ini ngelupin perusahaan multinasional Cina. Ditambah mereka ini mendapatkan informasi orang dari pemindai wajah. Mulai dari data pribadi, data sosial, data keuangan, bahkan data medis. Dan data itu nantinya mereka kirim ke pemerintahan Cina. Ngeri. Dan karena itulah mereka ini panik takut rencana mereka mencuri data ini kebongkar oleh ulah si Mel. Kemudian malam harinya, Mel ini nelpon si polisi Idris buat ngasih tahu fakta sebenarnya. Dan nyuruh si Idris ini, daripada nyelidikin kasus video pembunuhan, mending selidiki tentang orang bernama Rogers dan perusahaan Xiaomi. Sedangkan di tempat si Rogers, dia yang lagi nyadap akhirnya ngedapetin lokasi si Mel dan langsung bergegas ke sana. Habis itu, Mel yang habis istirahat tapi otaknya terus jalan, dia ini akhirnya sadar kalau video yang beredar saat ini karena pemindai di dalam bis. Dan karena itulah, pemindai di dalam bis itu bisa jadi bukti si Mei kalau video itu editan diambil dari pemindai wajah. Yang mana karena itulah, Mel ini langsung berencana buat pergi ke Rotramax. Heb jij een beter idee? Ja? Tapi dari CCTV luar, mereka ini ngelihat kalau si Rogers ini udah datang. Yang karena itulah mereka ini langsung bergegas siap-siap cabut. Tapi buat si Budi, dia ini harus ngebersihin data-data rahasia di komputernya dulu. Really you. Where is she? Met je band. Dan ya, Budi pun harus tewas di sana. Dan sekarang, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Untungnya, karena si Rogers ini pakai mobil sedan, dia pun akhirnya kejebak lumpur di sana. Sedangkan si Idris, mereka ini datang lagi ke perusahaan Rotramax dan nanyain tentang perusahaan Xiaomi. Tapi di sini, si Linda terus ngelak dan bilang kalau sekarang dia ini sibuk persiapan launching bis mereka. Dan di tempat si Mel, dia ini sekarang merasa bersalah, kesal karena si Budi yang gak ada sangkut pautnya sama kasus ini harus mati karena dia. Sedangkan si Thomas, dia yang tadi bawa HP, malah nelpon si polisi Idris. Band is van? Abis itu di dalam mobil, mereka yang lagi diskusi, si Thomas ini malah marah-marah dan udah muak dengan semua ini. Fuck jou! Serta dia pun ngasih tahu si Mel kalau dia udah nelpon polisi buat ngebantu mereka dari masalah ini. Tapi Mel ngedenger itu, dia pun bergegas cabut dari sini. Judy, waar is Mel bang voor? Het gaat niet om Mel, het gaat om Roger. Je moet achter Roger staan! Kemudian sampailah Mel ini di Rotramax. Karena pasnya orang-orang lagi pada di luar, dia pun bergegas masuk ke dalam ruangan server.
Sedangkan si Thomas, dia ini terus-terusan ngoceh buat dicariin orang yang bernama Rogers dan tolong bantu si Mel. Het was allemaal niks. Di sini Idris pun negasin kalau mereka pun lagi nyelidikin. Jadi tolong kasih tahu di mana si Mel sekarang biar mereka bisa bantu. Tapi gak lama dari itu, ada orang yang ngasih sebuah foto tentang penembakan si Budi. Yang karena itulah si Idris ini makin percaya sama si Thomas. Dan di dalam bis, mereka ini sekarang lagi uji coba bisnya. Scannen continu de omgeving op obstakels. Sedangkan si Mel, dia sekarang langsung cari tahu tuh di mana kode pemindainya. Dan ya, si Rogers ternyata ada di sana dan langsung ngancem buat kasih enkripsinya. Dan si Mel pun ngiyain itu. Dan di kantor polisi, Thomas yang dikacangi tentang kabar si Mel, dia pun bergegas pergi nyari si Mel sendiri. Dan di tempat si Mel, dia yang lama banget gak beres-beres, makin diancem nih sama si Rogers. Dan tiba-tiba sedangkan di luar, para pasukan polisi udah datang ke tempat si Mel. Dan pergelutan pun terjadi. Let's get back. Dan ya, Mel pun udah kekepung dan ketangkep semua pihak polisi. Sedangkan si Rogers ini ngancurin servernya dulu sebelum cabut, buat ngilangin barang bukti, serta nyuruh anak buahnya buat hancurin bisnya. Dan ya, si Rogers pun akhirnya ketangkep di sana. Yang karena ulah si Rogers, bis otomatis pun menjadi error tak terkendali. Sedangkan si Mel, dia pun minta dilepasin karena dia bakal buktiin di ruang server kalau dia ini gak bersalah. Dries, waar ben je? Die bus is op hol geslagen. Ik kan helpen. Di sini, Mel yang ngeliat kalau bisnya ini kagak terkendali. Dia pun bilang kalau dia bisa ngurus itu dan cari cara buat ngeretas bisnya. Dan kemudian Mel pun langsung ngabarin kelompoknya buat ngeretas bisnya. Tapi karena kalau ngeretas dari luar makan waktu, temennya ini nyaranin buat ngeretasnya dari dalam bis pakai alat. What the fuck, buddy is calling me. Dan pucuk dicinta Wulan pun tiba. Si Thomas ini tiba-tiba masuk ke video call. Yang mana karena si Thomas ada di mobil si Budi, Thomas pun dikasih tugas buat masuk ke dalam bis sekarang. Zit jij in de auto van Buddy? Ja. Ik kom met de bus. Thomas, je moet ervoor zorgen dat je die bus in komt. Sedangkan di jembatan, para peretas si Rogers ini ngebuka jembatan itu buat ngancurin bisnya. Dan ya, sampailah si Thomas ini di dalam bis. Dia pun langsung colokin alatnya itu di sana. Dan pas alat ini udah kehubung, saatnya si Mel ini yang bertindak. The bus stopped. You did it, Mel. Dan ya, akhirnya si Mel ini berhasil ngeberhentiin bisnya itu tepat waktu. Cello. Habis ngurus bisnya, Mel ini langsung ngasih bukti kalau dia ini gak bersalah. Dan video itu cuma rekayasa dari pemindai wajah. Dit is het. Kemudian di scene akhir, Mel ini tiba-tiba dapat pesan dari si Budi. Yang mana itu kayak surat wasiat kalau si Budi ini tiba-tiba meninggal, pesan ini bakal kirim sendiri. Dan isi dalam pesan itu ialah, si Budi ini udah nyiapin sebuah perusahaan cyber buat si Mel ini bisa mengubah dunia. Yang mana ternyata modalnya itu dari uang yang dibawa kabur sama si Budi.
Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita kali ini? Seru gak? Ada yang mau jadi hacker juga? Nah, kalian komen di bawah ya. Oh ya, kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa dong itu dipencet tombol like-nya. Oke, makasih semuanya yang udah nonton dan juga order tiket film 21. See you next video. Bye-bye.